Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pada video kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks tanggapan kritis. Memberi tanggapan bukanlah hal yang mudah. Memberi tanggapan hendaknya menggunakan bahasa yang santun. Tanggapan yang disampaikan harus objektif. Objektif berarti sesuai fakta dan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita mengetahui dahulu apa itu pengertian tanggapan kritis. Tanggapan kritis merupakan teks yang berisi tanggapan atau kritik terhadap suatu hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar yang didasarkan pada fakta, data, dan alasan yang menguatkan tanggapan tersebut. Kemudian, fungsi dan tujuan tanggapan kritis. Tanggapan kritis berfungsi sebagai sarana memberikan tanggapan atau pendapat, setuju atau tidak setuju, yang disampaikan secara kritis tentang suatu permasalahan. Sedangkan teks tanggapan kritis bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait agar menjadi lebih baik dan kreatif. Adapun bentuk tanggapan adalah pujian, kritikan, alasan, dan saran. Bentuk tanggapan 1. Pujian. Ditandai oleh pernyataan-pernyataan positif yang membesarkan hati orang lain. Contoh, Sungai Citarum sudah nyata memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sejak lama. Aliran air sungai ini semula menjadi nadi peradaban. Sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya, tempat berbagai komunitas warga bertemu, saling tukar barang, dan pengetahuan. 2. Kritik. Berupa pernyataan-pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Contoh, peran Citarum semakin berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. 3. Alasan. Berupa pernyataan yang mengungkapkan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Hal itu ditandai oleh penggunaan konjungsi, sebab, karena, oleh karena, dan sejenisnya. Contoh, penyedotan air tanah tidak sebanding dengan pengisian ulang air tanah secara alami, disebabkan oleh kehancuran lingkungan di seputar Cekungan Bandung. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah dangkal dan dalam. Penurunan muka air tanah itu menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang kemudian akan mengganggu konstruksi jalan, bangunan, dan rumah. 4. Saran. Berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan sesuatu, pernyataan untuk suatu perbaikan. Hal ini ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti perlu, sebaiknya, dan seharusnya. Contoh, masalah air bersih
sudah menjadi masalah dan akan semakin menjadi masalah berat ke depan bagi warga di Cekungan Bandung. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah nyata karena permasalahan air yang menjadi kebutuhan utama, maka akan merambat pada persoalan lain yang lebih rumit, seperti sosial, ekonomi, politik. Pendapat dalam menanggapi. Pendapat pro atau kontra merupakan pendapat tentang permasalahan yang problematik. Masing-masing pendapat disertai dengan alasan-alasan yang logis. Ada dua pendapat dalam menanggapi, yaitu 1. Pendapat pro atau tanggapan kritis positif tentang permasalahan dengan bukti pendukungnya, seperti dukungan, pujian, persetujuan, dan sebagainya. 2. Pendapat kontra atau tanggapan kritis negatif tentang permasalahan dengan alasan yang logis seperti penolakan, kritikan, keprihatinan, dan sebagainya. Etika dalam mengemukakan tanggapan. 1. Tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. 2. Tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. 3. Tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. 4. Tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. 5. Tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Identifikasi informasi. Yuk sama-sama kita baca teks berikut ini dengan judul Siswa Nakal. Bagi seorang guru, menghadapi siswa nakal sudah menjadi hal biasa. Apalagi jika sebagian siswa di sekolah adalah laki-laki. Guru juga sudah terbiasa menghadapi siswa yang terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, ribut di kelas, hingga tawuran. Pertanyaannya adalah, benarkah siswa seperti itu nakal? Saya tidak setuju jika mereka diberi label nakal. Di sisi lain, ukuran nakal siswa dari setiap guru berbeda-beda. Ada guru yang menganggap siswanya nakal karena tidak mengerjakan PR, masuknya terlambat, dan lain-lain. Menurut saya, tidak ada yang namanya siswa nakal. Yang ada hanya siswa yang sedang mengalami krisis identitas. Adanya perubahan sosiologis dan biologis pada diri remaja menyebabkan terbentuknya perasaan dan terciptanya identitas peran. Pada dasarnya, kenakalan siswa terjadi karena siswa gagal mencapai identitas peran. Selain itu, nakalnya siswa dikarenakan mempunyai kontrol diri yang lemah. Kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya menyebabkan siswa menjadi nakal. Karena dewasa ini, kebanyakan orang tua terlalu sibuk, sehingga anak kurang mendapat perhatian. Sehingga di sekolah, anak ini bertingkah laku sesukanya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Siswa yang di lingkungan rumahnya mendapat kekerasan juga bisa menjadi nakal. Karena ketika siswa mengalami kekerasan di lingkungan rumah, dia akan membalasnya di sekolah dengan menunjukkan sikap berontak kepada guru dan bahkan melakukan kekerasan terhadap temannya seperti apa yang dialaminya di rumah. Selain itu, pergaulan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap siswa. Pergaulan yang tidak tepat menyebabkan perilaku yang menyimpang. Itulah beberapa hal yang menyebabkan siswa berperilaku nakal ketika di sekolah. Ketika kita mengetahui penyebab siswa menjadi nakal, justru kita akan merasa iba. Maka dari itu, kita sebagai pendidik berhentilah memberikan label negatif kepada siswa. Setelah kita membaca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Apakah topik teks di atas? 2. Berdasarkan informasi di dalam teks, hal apa sajakah yang dapat membuat siswa menjadi nakal? 3. Siapakah yang memberi tanggapan dalam teks tersebut?
4. Bagaimana bentuk tangkapan teks tersebut? 5. Bagaimana pendapatmu tentang teks tangkapan tersebut? Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.